Kembali bertemu dengan saya Iwayan Sarman di channel YouTube Cara Mudah Naik Pangkat Guru. Pada kesempatan ini saya akan memandu sahabat guru hebat, kepala sekolah, dan terkhusus untuk peserta didik baru yang saat ini tentunya telah memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah, sehingga penting untuk saya pandu pada kesempatan ini bagaimana implementasi kurikulum merdeka khususnya di Mandiri Berubah mewujudkan profil pelajar Pancasila di SMA Negeri 2 Palangkaraya. Ada 5 poin yang akan saya pandu di sini. Yang pertama, bagaimana implementasi kurikulum merdeka belajar di sekolah Mandiri Berubah, kemudian pembelajaran intrakurikuler mengacu pada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan, penilaian formatif dan sumatif, proyek penguatan profil pelajar Pancasila sebagai pembelajaran co-kurikuler, dan yang terakhir saya akan diskusikan bagaimana merumuskan visi, misi, dan tujuan sekolah terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka Belajar Mandiri Berubah. Saya akan langsung pandu sahabat guru hebat dan juga peserta didik yang tentunya telah dan akan memulai kurikulum merdeka. Yang pertama, kurikulum SMA Negeri 2 Palangkaraya tahun ajaran 2023-2024 menerapkan kurikulum merdeka belajar yaitu Mandiri Berubah, yang tentunya mengacu kepada 3 aspek penting. Yang pertama itu adalah bagaimana karakter sebagai budaya sekolah yang akan diwujudkan di SMA. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pembelajaran intrakurikuler. Dan tentu yang ketiga adalah bagaimana pembelajaran co-kurikuler, yang poin pentingnya adalah merupakan bagian dari implementasi kurikulum Merdeka Belajar yaitu Mandiri Berubah. Nah, capaian kurikulum Merdeka Belajar itu adalah yang kita rumuskan sebagai profil pelajar Pancasila yang terdiri atas 6 dimensi, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, tentu 6 dimensi profil pelajar Pancasila ini yang menjadi bagian yang harus dicapai di satuan pendidikan, maka itu harus dikaitkan dengan standar kompetensi lulusan jenjang SMA yang wajib untuk dicapai oleh peserta didik. Ada 3 bagian. Yang pertama, bagaimana menyiapkan peserta didik itu menjadi anggota masyarakat yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, serta penanaman karakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan yang paling fokus yang akan dicapai itu adalah bagaimana peningkatan pengetahuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar dapat hidup mandiri dan tentunya nanti akan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Sehingga dengan demikian, di penerapan kurikulum Merdeka Belajar Mandiri Berubah yang fokusnya itu tentu struktur kurikulumnya adalah lebih fleksibel, hanya 1098 JP per tahun. Ada 11 mata pelajaran yang meliputi 2 mapel baru, yaitu ada informatika dan muatan lokal. Tentu pembelajaran yang akan diterima oleh peserta didik baru itu mengacu kepada capaian pembelajaran yang telah ditetapkan oleh keputusan Kepala Badan Kemdikbudristek nomor 033-H/KR 2022 tentang perubahan CP pendidikan dasar dan menengah, sehingga siswa kelas 10 itu rumusan capaian pembelajarannya itu mengacu kepada fase E khusus untuk kelas 10 dan fase F itu untuk kelas 11 dan kelas 12. Nah, di proses pembelajaran tentu yang paling penting itu adalah peserta didik dan guru itu akan menyiapkan diri bagaimana guru bertindak sebagai fasilitator untuk menginspirasi pembelajaran agar memberikan waktu yang cukup kepada siswa belajar mandiri dan bertanggung jawab. Tentu sesuai dengan apa yang menjadi prioritas untuk pemenuhan
pengetahuan dan kompetensi. Nah, tentu bagaimana belajar itu merupakan pengalaman yang menyenangkan, bukan sebagai kewajiban tugas. Siswa itu diberikan kesempatan untuk mewujudkan semua yang dia miliki, termasuk juga dihargai. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ini tentu akan menjadi poin penting di dalam pembelajaran, sehingga tentunya semua siswa itu dihargai. Nanti pemanfaatan teknologi ini akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam proses penerapan implementasi kurikulum Merdeka Belajar. Nah, setelah proses pembelajaran itu selesai, tentu nanti akan ada yang namanya penilaian formatif dan sumatif, yang fokusnya penilaian formatif ini adalah untuk mencapai tujuan pembelajaran, sehingga betul-betul melihat, memantau, memperbaiki proses pembelajaran, serta setiap siswa apakah sudah berhasil mencapai tujuan pembelajaran yang ditetapkan, sehingga akan dilihat siswa mana yang sudah mengalami kemajuan di dalam proses pembelajaran, atau ada hambatan atau kesulitan ini yang penting untuk mendapat pendampingan dari guru-guru. Sedangkan di penilaian sumatif itu nanti akan fokus kepada pencapaian hasil belajar untuk penentuan kenaikan kelas ataupun kelulusan. Nah, tentu yang kedua, ketika pembelajaran intrakurikuler sudah selesai, maka akan lanjut dengan yang namanya, ini yang baru, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, jika kita ikuti kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sudah kita sebutkan di bagian depan, tentu mengacu kepada standar kompetensi lulusan. Nah, pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu dilakukan tentu secara fleksibel, yang tentunya fokus kepada penekanan karakter dan tentu juga kompetensi yang sudah ditetapkan oleh Kemdikbud. Ini tidak terkait secara langsung dengan pembelajaran intrakurikuler. Poin pentingnya adalah bagaimana kegiatan kokurikuler berbasis proyek yang dirancang itu untuk menguatkan upaya pencapaian kompetensi dapat dilakukan. Persiapannya tentu fokus kepada penyiapan ekosistem sekolah, desain proyek penguatan profil pelajar Pancasila, termasuk pengelolaan proyek sampai kepada asesmen, kemudian melaporkan hasil proyek, dan terakhir tentu ada tindak lanjutnya. Nah, yang paling penting tentu bagaimana mekanismenya. Ketika di satuan pendidikan itu, kalau intrakurikulernya tadi adalah 1098 JP, sedangkan di dalam struktur kurikulum untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila itu adalah sebanyak 486 JP yang harus dilaksanakan dengan memilih 3 tema dari 7 tema yang disediakan. Nah, kebetulan di SMA Negeri 2 Palangkaraya itu telah menetapkan 3 tema dari P5, yaitu gaya hidup berkelanjutan, bangunlah jiwa dan raganya, serta kearifan lokal. Nah, jika kegiatan ini diblok dalam menggunakan sistem mingguan, kita sudah tahu bahwa di minggu efektif itu ada 46 JP per minggu, maka tinggal kita bagi, satu tema itu akan dapat diselesaikan dengan 3,5 minggu, atau ada satu tema yang akan dilaksanakan di 4 minggu. Nanti secara fleksibel ini bisa dilakukan. Jika di bulan Juli full pembelajaran intrakurikuler, maka selama bulan Agustus dapat disetting full menggunakan pembelajaran P5, yang tentu yang dipilih itu adalah gaya hidup berkelanjutan, yaitu memahami dampak dari aktivitas manusia baik jangka pendek maupun panjang terhadap kelangsungan kehidupan di dunia, sehingga perlu aksi nyata apa yang akan dilakukan untuk mengatasi terjadinya perubahan iklim yang tentu berdampak pada pemanasan global dan tentu kita rasakan saat ini. Nah, ini yang akan menarik.
apa yang nanti akan dilakukan oleh anak-anak semua untuk mewujudkan, untuk mencegah terjadinya perubahan iklim secara ekstrem tentunya. Nah, oleh sebab itu, penting visi SMA Negeri 2 Palangkaraya itu menjadi fokus untuk kita rumuskan, yaitu berakhlak mulia, bernalar kritis, dan mandiri. Ini yang akan kita bagi menjadi misi sekolah. Yang pertama di awal ini adalah 1, 2, 3, ini adalah visi untuk berakhlak mulia. Kemudian di berikutnya ini adalah 3 visi untuk bernalar kritis, membiasakan untuk menelaah gagasan sampai kepada melakukan evaluasi berbagai alternatif solusi secara kolaborasi. Kemudian yang terakhir ini adalah 3 misi untuk mencapai siswa SMA Negeri 2 Palangkaraya mandiri, yaitu mengenali dan menyadari kebutuhan pengembangan dirinya untuk mengidentifikasi kekuatan dan tantangan pada konteks pembelajaran, sosial, dan pekerjaan untuk menunjang karir di masa depan. Misi ya untuk mandiri. Kemudian tujuan yang akan dicapai itu tentu kita rumuskan ada 3. Terlaksananya kegiatan ibadah keagamaan sesuai ajaran masing-masing di sekolah, terwujudnya toleransi sesama warga sekolah, lalu adanya gerakan lihat sampah ambil sebagai budaya peduli lingkungan sekolah. Kemudian ada 3 tujuan yang akan diwujudkan tentunya terkait dengan bernalar kritis. Dan yang terakhir tentu adalah terkait dengan tujuan sekolah untuk mencapai siswa dan warga sekolah itu mandiri. Mulai yang pertama itu adalah terwujudnya pemenuhan pengembangan diri yang harus dilakukan untuk menunjang karir masa depan, terwujudnya pemenuhan pengetahuan dan kompetensi untuk mendukung hidup mandiri dan pendidikan lebih lanjut, serta yang terakhir itu adalah terbentuknya sikap tidak mudah menyerah, resilient ini yang penting untuk menunjang keberhasilan pencapaian karir di masa depan. Semoga sukses mengembangkan potensi secara optimal di sekolah.